Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan subbab pengantar geografi. Subbab geografi yang hari ini kita bahas adalah objek geografi. Ketika bicara objek geografi terdiri dari dua. Yang pertama adalah objek material. Ketika kita bicara objek material adalah objek yang dipelajari dalam geografi. Objek material geografi itu adalah fenomena geosfer. Mari kita bahas apa saja yang termasuk ke dalam objek material. Objek material yang pertama adalah atmosfer. Ketika kita bicara sfer itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sfera atau sphere, yang berarti bulatan atau lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara. Lapisan yang kedua adalah litosfer. Litosfer ialah lapisan batuan. Objek material yang ketiga itu adalah pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah. Banyak yang menyatakan bahwa pedosfer adalah bagian dari litosfer, tapi ada juga yang memisahkan antara pedosfer dengan litosfer. Yang keempat adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Lapisan air ini yang di atas permukaan bumi atau bisa juga yang di bawah permukaan bumi. Yang di atas permukaan bumi seperti sungai, danau, rawa. Kalau yang di bawah permukaan bumi seperti tanah. Seperti air tanah. Biosfer. Biosfer adalah lapisan flora dan fauna atau juga disebut sebagai lapisan makhluk hidup. Yang terakhir adalah antroposfer, lapisan manusia. Jika kita bicara objek material adalah objek geosfer, objek yang dipelajari dalam geografi, maka objek formal adalah cara mempelajari objek material atau cara pandang dalam melihat fenomena geosfer. Objek formal terbagi menjadi tiga. Ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang menekankan pada eksistensi ruang, atau bisa juga kita buat secara sederhana cara pandang yang melihat sebuah masalah geografi dari tempat dan aspek alam. Ingat, poinnya kalau pendekatan keruangan adalah ada tempatnya, kemudian fenomena atau masalahnya disebabkan oleh aspek alam. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan adalah suatu cara pandang yang menekankan pada aspek hubungan timbal balik antara aktivitas organisme dengan lingkungan. Kita harus menggarisbawahi pada aktivitas organisme. Perbedaan antara pendekatan ke ruangan dengan ke lingkungan adalah jika pendekatan ke ruangan masalahnya disebabkan oleh aspek alam, sedangkan pendekatan ke lingkungan disebabkan oleh manusia. Kalau kita mau buat contoh, kalau pendekatan ke ruangan itu misalnya banjir terjadi di Jakarta karena curah hujan yang tinggi. Sedangkan pendekatan ke lingkungan, banjir terjadi di Jakarta karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah.
Itu dua contoh untuk dua pendekatan. Jadi kalau pendekatan keruangan menekankan pada aspek alam, jadi permasalahan-permasalahannya disebabkan oleh aspek alam, seperti tadi banjir di Jakarta karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan adalah aspek alam. Sedangkan pendekatan ke lingkungan, fenomena banjir atau masalah banjir disebabkan oleh manusia yang membuang sampah sembarangan. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Suatu cara pandang yang menekankan pada aspek diferensiasi wilayah, interaksi wilayah, perencanaan wilayah, dan peramalan wilayah. Baik, ini adalah objek geografi. Demikianlah pertemuan kita untuk membahas subbab objek geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.